Saudari-saudaraku yang terkasih, kamu adalah garam dan terang dunia. Sebagaimana Yesus mengatakan itu pada para murid, demikian juga saat ini kita mendengar dalam sabda Tuhan, Yesus mengatakannya pada kita sebagai murid Yesus zaman ini. Kita tahu bahwa garam memberi rasa dan kenikmatan pada makanan. Para murid diminta untuk memberi rasa dan kehidupan di tengah masyarakat dengan mewartakan belas kasih dalam perkataan dan lebih-lebih dalam tindakan. Garam juga punya fungsi untuk mengawetkan makanan agar tidak mudah basi. Maka para murid juga diminta untuk mengawetkan atau mempertahankan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah dunia. Sama halnya dengan garam, cahaya, terang, juga merupakan ajakan untuk memberikan diri kita pada Tuhan dan orang-orang di sekitar kita yang menderita. Yang namanya cahaya itu ada bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk menerangi sekitarnya. Itulah fungsinya. Yang namanya garam itu tidak lagi nampak ketika kita masak, campurkan garam, tidak lagi nampak dalam makanan, namun memberi rasa. Ada di setiap suapan makanan kita. Artinya, menjadi garam dan terang adalah hidup kita ini diabdikan bagi Tuhan melalui sesama yang menderita. Apa yang terjadi padaku, bahwa aku mengalami kesulitan, bahwa aku mungkin tidak nampak, tidak populer, itu tidak lagi penting. Yang penting orang yang aku bantu ini merasakan pertolongan yang dia butuhkan, dan yang penting nama Tuhan dimuliakan. Bukan aku. Di tempat yang hambar, di tempat yang gelap, kita dipanggil menjadi garam dan terang dunia. Persis seperti doa Santo Fransiskus Assisi. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Kan doanya begitu. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Jika terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Jika terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Itu doa Santo Fransiskus Assisi. Dan itulah jati diri kita. Maka diumpamakan dengan garam. Kalau garam tidak lagi asin, dikatakan dalam Injil, dengan apa dia akan diasinkan? Tidak ada gunanya alias kehilangan identitas. Lu apalagi artinya garam? Itu sama dengan kita sebagai orang Katolik, kalau kehilangan kekatolikannya, dengan apalagi dia dikatolikan, gitu ya. Kehilangan identitas, itu bisa terjadi. Maka kita perlu tahu bagaimana orang Katolik kita itu bisa kehilangan kekatolikannya itu bagaimana sih? Dan bagaimana tetap supaya awet sebagai orang Katolik, maksudnya seperti fungsi garam tadi. Mari kita lihat bersama. Yang pertama, kalau kita tidak lagi pernah berdoa dan merayakan Ekaristi di gereja, nah ini bisa membuat kita kehilangan kekatolikan kita. Yang paling dasar. Kalau orang datang ke gereja kita tahu ini orang Katolik.
Kalau makan di restoran, di warung, berdoa buat tanda salib, orang tahu ini Katolik. Identitas paling dasar. Kalau tidak pernah, roh jahat akan berusaha sedemikian rupa, saudari-saudara, untuk membuat kita yang malas menjadi lebih malas, yang punya alasan awalnya untuk tidak ke gereja menjadi semakin punya alasan untuk tidak ke gereja. Pikiran-pikiran yang mengatakan, untuk apa berdoa, untuk apa ke gereja, tidak ada hasilnya. Atau ya sekali-sekali saja nggak ke gereja nggak apa-apa ya. Nah pikiran-pikiran macam itu, nanti lama-lama oleh roh jahat kita digiring untuk ya tidak pernah berdoa, tidak pernah gereja dan melupakan Allah. Doa dan ekaristi bukan soal dikabulkan atau tidaknya permohonan kita, bukan tentang transaksi ya. Jadi kalau saya doa, saya ke gereja, saya dapat apa Tuhan? Kan bukan itu. Doa dan ekaristi adalah soal kesetiaan, menjalin komunikasi dan relasi dengan Tuhan. Itu yang pertama. Hati-hati, kita bisa kehilangan kekatolikan. Yang kedua, merasa diri cukup dan tidak mau mengikuti Yesus lebih jauh. Kita ingat kisah pemuda yang kaya yang datang pada Yesus. Saya sudah melakukan semuanya Tuhan. 10 perintah Allah sudah saya lakukan. Tapi saya rasa ada yang kurang. Apa yang kurang? Ya. Itu sama kalau kita berpikir, aku sudah ke gereja tiap minggu. Aku tidak menyakiti dan tidak mengganggu orang. Saya enggak merugikan orang lain. Ya sudah cukup. Aku sudah lakukan tanggung jawabku sebagai orang Katolik. Apalagi yang kurang. Nah ini bahaya. Merasa diri sudah cukup. Merasa diri sudah baik. Dalam cara berpikir itu ada bahaya kita kehilangan kekatolikan secara diam-diam. Pelan-pelan. Karena di situ menjadi Katolik lalu hanya soal lahiriah saja. Ini tanggung jawab saya. Ini kewajiban saya. Sudah saya lakukan, ya sudah. Lalu menjadi formalitas, rutinitas yang tanpa makna. Juga bisa terjadi pada saya. Ya. Ekaristi tiap hari ekaristi, lama-lama rutinitas. Apa maknanya saya memimpin ekaristi? Ya, bisa begitu. Ya. Dalam bacaan pertama Yesaya mengingatkan bahwa mentaati Allah bukan sekedar menjalankan aturan ibadah. Ya. Saya sudah doa, saya sudah puasa. Ya. Tapi juga menjadikan ibadah, doa-doa kita menjadi bagian dari hidup. Dengan cara apa? Dengan cara juga kita peduli kepada yang miskin, yang lapar, yang menderita. Itu dikatakan Yesaya. Itulah ibadah yang sejati, tidak berhenti atau merasa sudah baik. Karena sudah melaksanakan kewajiban saja. Tapi terus mencari jalan-jalan baru untuk menolong sesama yang menderita. Terutama di zaman yang serba tidak mudah ini. Terus putar otak, kreativitas. Bagaimana cara menolong orang. Ya. Yang ketiga, orang justru bisa kehilangan kekatolikan. Ya. Karena apa? Terlalu keras membela. Terlalu berlebihan. Apapun yang berlebihan enggak baik. Dalam pelayanan terlalu berlebihan misalnya. Sampai melupakan keluarga dan yang lain. Ya. Lalu jatuh pada apa? Kesombongan. Saya orang lama di gereja katedral ini. Nah, itu bisa begitu. Ibarat garam. Ini garamnya terlalu banyak. Sehingga keasinan. Ibarat cahaya ini terlalu silau, menyilaukan. Sehingga mengganggu atau menyakitkan mata. Maka makin melayani, makin kita beramal kasih, kita juga makin
harus semakin sering berdoa. Ya. Supaya kita tidak lupa bahwa segala kebaikan yang aku lakukan adalah bagi Tuhan dan bagi kepentingan orang yang aku bantu, bukan demi kepentinganku sendiri. Seperti Paulus dalam bacaan kedua, ya, Paulus kepada jemaat di Korintus merasa apa yang dia lakukan dalam pewartaan itu dia persembahkan kepada Tuhan, dia gantungkan pada Allah. Karena dia sadar kekuatannya sendiri itu tidaklah cukup. Dia yakin bahwa kemampuan saya tidak akan cukup. Butuh menggantungkan diri kepada Tuhan. Ketika kita memberi orang lain atau kita berbuat baik apapun itu, kita boleh berdoa. Berkata dalam hati, Tuhan ini aku lakukan bagimu. Semoga apa yang tidak seberapa yang saya beri membantu orang tersebut dan keluarganya. Sudah selesai. Kita lupakan, tidak ingat-ingat lagi ya. Tidak merasa itu kehebatan kita gitu ya. Melainkan itu semua demi orang yang aku bantu dan demi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara terkasih, semoga kita menjadi orang Katolik yang sejati, yang tidak kehilangan asin, tidak kehilangan kekatolikan, tapi juga tidak menjadi terlalu asin, tidak menjadi terlalu silau. Dan kita senantiasa menjadi orang Katolik yang sejati, menjadi garam dan terang di tengah masyarakat saat ini. Amin.